Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online sekolah minggu kita. Adik-adik, saat ini seperti biasa kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik persiapkan seluruh kehidupan adik-adik, hati adik-adik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan, dan juga kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk memulaikan ibadah kita saat ini, kita angkat pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Memuji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu sehingga saat ini kami masih bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama di dalam ibadah online kami saat ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan segenap kehidupan kami dan ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan sertai semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati adik-adik di rumah dan dimanapun mereka berada, dan juga guru-guru yang ada, semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Adik-adik masih semangat kan? Yes. Kita masih tetap di dalam pujian kita. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muliakan Tuhan melalui pujian kita. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah cara-caranya. Tapi adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Adik-adik di rumah juga bangkit berdiri dan ikuti gerakan kami. Kita memuji Tuhan dengan sukacita.
Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan seluruh kehidupan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Kita akan berdoa. Nanti doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Arlene. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Engkau yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bernafas dan dapat beraktivitas sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah pujian-pujian kami ya Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami dan kami dapat melakukan setiap apa yang Engkau katakan ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari perilaku-perilaku buruk ya Tuhan. Bila iman yang teguh buat kami supaya kami dapat melakukan setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati juga hamba yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga kami yang mendengarkan, bila firman-Mu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, seperti yang kita sudah pelajari di minggu lalu bahwa bulan ini dan sudah diberitahukan bahwa bulan ini kita akan mempelajari tentang satu hal penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tentang iman. Adik-adik juga sudah dijelaskan minggu lalu bahwa iman adalah percaya kepada Tuhan. Adik-adik mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang iman, adik-adik juga sudah dijelaskan dan adik-adik juga mungkin sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Dan sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi tentang iman. Mungkin kita akan bertanya, kalau kita beriman itu seperti apa ya? Atau kalau kita beriman itu kita akan melakukan apa supaya kita disebut sebagai orang yang beriman? Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang iman lebih jauh lagi.
Untuk itu adik-adik perhatikan dengan baik supaya adik-adik bisa memahaminya dengan baik juga supaya tidak salah mengerti dan salah melakukan. Oke, adik-adik siap untuk merekannya? Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. You will have many children, and they too will have many more. They will fill the whole earth. Nah adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Wow, panjang sekali. Nah tapi kali ini kita tidak akan baca semua, nanti kita akan habis waktu adik-adik hanya untuk membaca. Nah tapi kalau adik-adik punya waktu di rumah, silahkan membacanya kitab Ibrani ini pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Nah karena saat ini waktu kita singkat, maka kakak hanya akan membacakan di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini ayat yang kedua. Nah minggu lalu sudah adik-adik pelajari kitab Ibrani 11 ayat yang pertama ya. Sekarang ayat yang kedua, kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Ibrani 11 ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, adik-adik akan baca di sana ada mulai dari Henok dan seterusnya, mulai dari Kain dan Habel ya, mulai dari Habel dan sampai seterusnya ya. Nah, adik-adik bisa baca siapa aja saksi-saksi iman itu ya. Oke, untuk itu adik-adik tetap semangat. Jika punya waktu silahkan baca di rumah. Nah adik-adik, sekarang kalau minggu lalu sudah dijelaskan bahwa iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat kalau orang yang beriman, dia tidak hanya sekedar percaya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah penebus dosa, atau Yesus itu adalah juru selamat. Atau misalnya dia mengatakan, oh saya percaya bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Saya percaya. Tidak hanya sebatas itu adik-adik. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, kakak ulangi, adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Sekalipun dia belum mengerti apa yang Tuhan maksud. Misalnya Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, sebab itu kamu juga harus mengasihi yang lain. Nah misalnya mengasihi orang, kenapa dia tidak mengatakan kenapa kita harus mengasihi, kenapa begini dan begitu. Nah sekalipun dia belum mengerti tentang itu, tetapi dia taat, dia mau melakukan. Dia misalnya Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, dia mau mengasihi. Terus dikatakan, firman Tuhan katakan haruslah kalian saling tolong menolong. Nah dia mau melakukan, dia mau menolong orang lain tanpa mempertanyakan kenapa saya harus menolong orang lain. Tetapi dia mau tetap menolong orang lain karena dia percaya kepada Tuhan. Atau juga begini, kalian itu harus sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan harus saling memberi. Misalnya adik-adik punya sesuatu, lihat orang yang berkekurangan, adik-adik harus memberi atau membagikan apa yang adik-adik miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah itu yang dikatakan taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan harus memberi, maka adik-adik harus memberi. Nah itu taat. Nah adik-adik, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang taat. Contohnya seperti apa? Seperti kisah Abraham. Adik-adik tahu kan siapa Abraham ini? Dia dikatakan sebagai bapa semua orang percaya. Ya, karena iman dia dikatakan dia taat dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun Tuhan katakan keluarlah dari negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan bilang, Tuhan mengatakan keluarlah dari negerimu. Belum dikasih tahu kemana. Abraham tidak tanya, oh Tuhan ini saya harus kemana, saya harus bagaimana dan sebagainya. Abraham tidak bertanya-tanya seperti itu. Tetapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Satu hal,
karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia taat. Sekalipun dia belum tahu dia akan kemana, tetapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah contoh orang beriman, adik-adik ya, yaitu Bapak Abraham. Karena imannya yang demikian, maka dia dikatakan sebagai Bapa semua orang percaya. Adik-adik, ingat, orang yang beriman adalah orang yang taat melakukan perintah Tuhan atau taat melakukan firman Tuhan. Ya, itu adik-adik, itu adalah orang yang beriman. Selanjutnya adik-adik, orang-orang yang beriman adalah orang yang mau tetap percaya kepada Tuhan dan mau tetap mengandalkan Tuhan sekalipun itu memiliki resiko atau harus menanggung resiko. Nah, contohnya ini adik-adik, misalnya adik-adik pasti tahu cerita ini ya, tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini mau tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tidak mau menyangkal Tuhan. Misalnya waktu itu raja mengatakan harus menyembah patung yang didirikan oleh raja waktu itu, Raja Nebukadnezar. Tetapi Daniel dan 3 orang kawannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyangkal Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap mau menyembah hanya kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu apa resikonya? Mereka dilemparkan ke dalam dapur perapian yang luar biasa. Nah adik-adik, sekalipun mereka mengatakan, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak mau menolong kami, Tuanku Raja harus ketahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Nah karena mereka tahu bahwa itu bukan Tuhan yang sebenarnya, jadi mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang selanjutnya adik-adik, ada rasul-rasul, ada Rasul Paulus, adik-adik pasti tahu ke-12 rasul ya, dan juga ada Stefanus. Mereka ini adalah orang-orang yang mati karena mereka itu tetap percaya kepada Tuhan, karena imannya kepada Tuhan. Mereka tetap percaya, ada sampai dikatakan, kamu mau tinggalkan Tuhan Yesus, atau kamu mau kalau tidak tinggalkan Tuhan Yesus, maka kamu akan mati. Nah adik-adik, kalau dikasih pilihan seperti ini, adik-adik kira-kira pilih apa ya? Mau tetap sama Tuhan atau mau mati? Adik-adik tidak perlu takut. Ketika kita percaya dan kita mau mengandalkan Tuhan, sekalipun kita ini akan dibunuh atau kita ini binasa, tetapi Tuhan itu tetap memegang kita. Kita tidak akan binasa di dalam neraka, tetapi kita akan hidup bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik tidak perlu takut kalau ada ancaman seperti itu, karena kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Sekalipun orang-orang berbuat jahat, tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan. Nah adik-adik ya, kalau misalnya kita dikatakan kita ini adalah orang-orang yang beriman, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun itu akan menanggung resiko. Ya, resiko kematian sekalipun adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut walaupun menghadapi resiko yang sangat besar. Kalau kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tidak perlu takut ya. Oke, sebab itu adik-adik, sampai di sini adik-adik bisa mengerti ya. Nah, orang yang beriman adalah orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sekalipun akan menanggung resiko yang besar sekalipun ya. Adik-adik bisa pahami? Oke. Nah, itulah firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke, shalom. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah dan memuji Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini bisa tertanam di dalam setiap hati kami, dan juga khususnya untuk adik-adik sekalian, biarlah mereka firman-Mu akan tumbuh di dalam kehidupan mereka dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap tuntun mereka, Tuhan tuntun mereka di dalam pertumbuhan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam takut akan Tuhan, anak-anak yang tumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan akhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami semua dan tetap bersama-sama dengan kami. Ini doa kami akhiri sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, seperti biasa adik-adik akan mendapatkan tugas hari ini ya. Jangan patah semangat ya, tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Gampang-gampang aja. Oke. Nah sekarang adik-adik perhatikan dengan baik. Untuk yang kelas besar, tugasnya adalah gampang. bukan gampang tugasnya, tetapi mengerjakannya itu gampang, mudah. Nah tugasnya untuk yang kelas besar adalah sebutkan 2 hal yang kakak sampaikan tadi. Orang beriman itu adalah orang yang dan yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang titik. Oke. Yang kelas besar mengerti semua kan? Oke, itu yang kelas besar. Kakak ulangi, sebutkan 2 hal yang kakak sampaikan tadi tentang orang beriman. Nah, oke, sudah mengerti ya. Sekarang untuk yang kelas kecil. Oke, yang kelas kecil tugasnya adalah mudah saja, yaitu sebutkan siapakah nama Abraham dan Sarah sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan. Bisa mengerti? Nah adik-adik, siapakah nama Abraham dan Sarah sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan? Nah, adik-adik bisa membacanya. Untuk yang kelas kecil ini, adik-adik orang tuanya mohon dibantu bimbingannya untuk adik-adik yang kelas kecil untuk mengerjakan. Silahkan baca di dalam kitab Kejadian mulai dari pasal yang ke-12 ya dan seterusnya. Nah, oke, bisa untuk mohon bantuannya untuk orang tuanya ya. Oke, tetap semangat dan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.